Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu lagi Pak Budi ya. Iya Pak, Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Setelah kita kemarin bertemu, nih kita hari ini ketemu lagi nih Pak Budi nih, ya Betul. kan? Nih, Ya saya Pak tanya, Agung. ah, kira-kira apa nih yang ingin Pak Budi ceritakan nih untuk hari ini nih? Oh, Boleh ya saya Pak ikut? Agung, ini hari ini saya mau ngobrol Pak ya. Ngobrol Boleh, sharing ya. ngobrol. Ngobrol ringan Pak ya. Saya Boleh. ini Pak Agung. Hari ini tuh Pak, saya punya gundah sebenarnya nih. Waduh, ya. Kegundahan, kebingungan gitu ya. Tapi sebenarnya masih bisa berjalan. Cuman saya ada sedikit apa ya, boring ya, bukan boring apa namanya, kayak bingung lah, bingung sebenarnya. Sekaligus mau sharing juga masalah ini Pak. Saya kan olahraga, Iya, betul. ya. Nah olahraga ini kan berkenaan dengan kegiatan di lapangan full. Nah Iya, nomor memang. satu pasti safety ya, keselamatan gitu kan. Iya. Nah kegiatan olahraga ini secara umum berjalan lancar. Namun ada yang ganjil di hati saya nih Pak, masalah kita kan ada di negeri itu kalau nggak salah ada kuota untuk 2 orang anak yang berkebutuhan khusus. Oh, Ya, ABK ya, Mak ya. iya. Oh, Hmm, sering dibilang kita untuk anak inklusi Pak gitu ya. inklusif Nah, betul. tapi kalau di sekolah saya lebih cenderung ke anak istimewa sebenarnya, itu penyebutannya. Istimewanya. Heeh. Nah, di dalam olahraga ini Pak, kegiatan belajar mengajar saya, Mm-mm. itu kadang bingung Pak. Ini anak berkebutuhan khusus ini ada beberapa kategori yang benar-benar nggak bisa mengikuti kegiatan. Oh, tidak bisa mengikuti kegiatan Pak Budi gitu ya? Betul Pak. Bahkan Oke. sampai kita ngobrol gitu ya, ngobrol juga eh, berapa menit itu pasti nggak nyambung gitu. Saya nanya apa kemana gitu. Gitu ya. Tuh. Nah, Oke. terus sedangkan kita kan dituntut untuk bisa mengakomodir ke anak-anak yang emang punya keistimewaan. Nah, untuk kasusnya, saya ada anggap kelas 7, kelas 8 F ya, itu Hmm. ada yang beberapa anak 2, 8 F ada 2, 8 D ada 1, itu benar-benar kita kalau olahraga tuh mereka ada yang nggak turun ke lapangan gitu ya, bahkan ada yang mengganggu temennya justru gitu Pak. Hmm. Itu Oke. Saya mau bingung. nanya dulu deh coba. Kalau Iya. dari yang tadi inklusi tadi deh, dari inklusi, dari anak Pak Budi tadi yang inklusi tadi, sebenarnya hasil apa sih yang Pak Budi capai dari mereka itu apa? Kenapanya Pak? Kurang jelas Pak. Kalau dari yang tadi Pak Budi sampaikan, Hmm. sebenarnya hasilnya apa sih yang ingin Pak Budi capai dari anak inklusi itu? Nah, iya sebenarnya di anak inklusi ini saya pengen dia tuh minimal bisa berinteraksi Pak, bisa berinteraksi dengan temannya gitu ya. Karena Hmm. kan kalau kita mengharapkan dia bisa mengerjakan tugas atau teori itu kan Hmm. mungkin terlalu berat ya menurut mereka. Saya tuh hanya ingin mereka bisa berinteraksi gitu. Oke. Oh, terus apa lagi Pak? Nah, setelah berinteraksi uh, bisa bisa sinkron antara guru dan anak ini gitu Pak. Beberapa kan ada Interaksi. beberapa program ya sebenarnya. Hmm. Cuman kok saya karena udah sering dan menurut saya terlalu banyak, Heeh. ini kasihan ke anaknya gitu loh Pak. Bukan saya nggak mau ngajar tapi kasihan ke anaknya gitu. Oke, jadi maksudnya ini Pak Budi itu tidak bisa berinteraksi dengan si siswa gitu maksudnya Pak? Betul betul Pak. Saya tidak bisa berinteraksi dengan beberapa anak yang istimewa itu, Oh, karena nggak bisa nyambung obrolannya gitu. oh, iya, iya. Coba Pak Budi jelaskan deh, bagaimana itu
kesulitan dari pertama sampai sekarang yang Pak Budi alami itu seperti apa? Ya, ini ada 3 anak Pak ya, cuman yang 2 ini alhamdulillah sudah bisa dengan dikomunikasikan dengan orang tuanya. Cuman yang satu ini untuk diajak berdiskusi, jangankan berdiskusi ya, saya nanya itu nggak ada kayak interaksi gitu loh Pak. Misalkan kamu udah makan belum gitu ya, itu nggak dijawab gitu. Nggak dijawab gitu, terus malah sibuk dengan main HP-nya, sibuk dengan jalan-jalan di luar kelas gitu. Jadi selama pelajaran Pak Budi, anak-anak diperbolehkan menggunakan handphone? Diperbolehkan dengan materi tertentu. Cuman untuk anak ini, jadi untuk tidak kemana-mana ya terpaksa saya perbolehkan. Karena kalau tidak diberi handphone, itu hilang dari pantauan saya. Dia bisa ke atas, ke lantai 2, ke lantai 3, ke lantai 4. Gitu. Jadi ya biar aman, ya saya kasih gadget, diperbolehkan untuk pegang gadget. Karena dia kalau nggak pegang gadget, uring-uringan gitu Pak, tantrum gitu loh Pak. Oh tantrum. Jadi keluarganya ini sepertinya kurang perhatian dari Pak Budi itu apa seperti apa? Kenapa Pak? Kalau saya perhatiin gitu ya. Itu mereka itu anak yang istimewa itu sebenarnya kurang perhatian dari Pak Budi atau bagaimana maksudnya itu? Nah, itu emang di setiap guru begitu Pak. Oh, setiap guru. Jadi mungkin karena guru itu di kelas, jadi tidak terlalu menjadi masalah Pak ya, karena masih bisa terpantau kan. Yang saya takut itu karena saya di lapangan. Nah, kalau saya tidak ibaratnya hilang dari pandangan saya cemas gitu loh. Ini kemana? Takutnya takutnya aneh-aneh gitu, atau justru membahayakan buat dia. Jadi susah ya untuk berinteraksi guru pun ya. Bahkan guru kan bisa berinteraksi ya. Oh, nah kalau begitu selama ini kira-kira yang udah Pak Budi lakukan untuk Pak Budi sendiri selain yang teman-teman Pak Budi, sekarang kan kita ke Pak Budi ya, karena kan berhubungan dengan pelajaran Pak Budi ya. Iya betul Pak. Pak Budi itu bagaimana? Apa yang sudah Pak Budi lakukan? Ya, jadi yang saya lakukan pertama, misalkan handphone ya, karena dia sering pegang handphone, jadi materi itu karena bukan kewajiban ya, kepedulian saya sebagai guru itu juga harus menyampaikan materinya ya, gitu. Dan harapan mudah-mudahan dia mengerti gitu dengan saya memberikan video-video gerakan lewat video ke handphonenya, minta ditonton gitu. Selama ini gitu ya. Nah, terus kalau misalkan masalah geraknya gitu, masalah geraknya itu biasanya saya suka minta tolong ambilin ini, ambilin itu, padahal nggak perlu saya, cuman biar dia bergerak aja gitu. Itu berhasil nggak Pak? Nah itu berhasil sih Pak, alhamdulillah gitu. Cuman kadang mengganggu, bukan mengganggu ya, jadi memecahkan konsentrasi saya untuk ngajar untuk teman-temannya yang lain gitu. Jadi terbagi dua lah ya Pak ya? Iya betul Pak, betul. Jadi itu intinya itu Bapak itu pengen ketika Bapak mengajar dengan anak-anak itu, si anak istimewa ini pengennya tetap bergabung dengan anak-anak yang normal, tetapi tidak mengganggu konsentrasi Pak Budi gitu ya Pak ya? Iya betul Pak. Oke, berarti Pak Budi di sini sedang mencari hasil apa yang diinginkan gitu ya untuk anak itu supaya bisa tercapai ya, bisa betul Pak ya. Jadi saya pengen kira-kira apa yang Pak Budi pengen? Saya tuh kepengennya si anak ini tuh ada pendamping gitu loh Pak. Oh pendamping, pendamping ya. Itu ada pendamping atau ada pengawasan saat berolahraga gitu loh. Kalau dalam arti ini tuh pendamping temennya sendiri, pendamping khusus atau teman sesama guru olahraga dari Pak Budi nih. Yang dimaksud itu harapannya sih emang saya sudah berkomunikasi Pak ya, rencananya tuh sudah ngobrol, tapi rencana ke depan itu untuk anak-anak yang beristimewa ini mau minta bantuan kepada wali kelas sih sebenarnya, wali kelas atau guru piket kali ya, itu kayaknya lebih enak kalau guru piket kali ya.
untuk sedikit membantulah melihat kalau misalkan tidak ada di lapangan bisa terpantau gitu. Jadi sayanya nggak was-was gitu, Pak. Oke, oh gitu ya. Jadi dari apa yang tadi Pak Budi, masalah yang tadi Pak Budi sudah utarakan ya kan, Iya, Pak. permasalahannya tadi yang Pak Budi sudah utarakan, ternyata intinya dari apa yang tadi Pak Budi sampaikan tadi adalah dari apa yang tadi Pak Budi sudah sampaikan, sebenarnya Pak Budi ingin punya pendamping untuk anak itu gitu ya Pak Budi ya. Iya, Pak. Itu Iya, kalau iya, berarti ya. iya, jadi kesimpulannya itu sebenarnya ya Pak Budi sudah punya sebenarnya dari apa yang Pak Budi tadi sedang pikirkan tadi, yang menurut Pak Budi itu adalah sebuah masalah. Ternyata kesimpulannya pun Pak Budi sudah tahu tadi ya, bahwa oh ya Pak Budi butuh pendamping. Ya tadi Pak Budi bilang butuh tadi siapa Pak? Ada wali kelas, ya, ya wali kelas ataupun teman sendiri ya kan, ataupun siapa tadi, guru olahraga ya Pak ya. Iya. Sepertinya itu ya Pak ya, kesimpulan dari apa ya, dari untuk mengatasi anak inklusi tadi ya Pak ya, supaya KBM Pak Budi tetap belajar dengan baik dan dengan tidak meninggalkan si anak inklusi atau istimewa tersebut, begitu kan Pak Budi ya? Iya, betul. Nah, jadi kalau menurut Pak Budi kira-kira akan berjalan nggak itu tadi nanti dari apa yang sudah Pak Budi rencanakan tadi, ya kan? Kira-kira akan dieksekusi nggak nanti dengan Pak Budi itu? Nah, karena kebutuhan mengajar, sepertinya harus ya Pak ya, harus secepatnya saya lakukan ini sepertinya. Ya, jadi Pak Budi sudah tahu nih ya penyebabnya ya. Iya. Penyebabnya, Pak Budi sudah tahu cara bagaimana nanti mengambil langkah-langkahnya kan, sudah ada tadi yang tadi Pak Budi sampaikan sendiri tadi ya, sepertinya. Iya, nah, kira-kira yang pertama-tama akan Pak Budi lakukan tuh apa nanti kira-kira nih? Untuk yang pertama saya akan mengulang koordinasi lagi mungkin Pak Agung ya sama kepala sekolah gitu ya. Kemudian terutama setelah kepala sekolah kita ke guru kesiswaan beserta BK. Karena kan ini kayaknya bukan masalah saya sendiri gitu ya, karena terjadi di kelas yang lain. Jadi itu pertama koordinasi. Yang kedua mungkin saya akan lebih rajin kayaknya membuat audio visualnya kali ya, untuk apa ya, mewadahi siswa tersebut untuk pembelajaran gitu ya. Saya rasa sih sebenarnya kalau ditampilkan lama-lama nyangkut juga sih sebenarnya ya, ada teori atau pengetahuan. Dikomben gitu ya Pak ya? Iya, karena saya lihat dia sering lihat video tentang apa yang lucu kayak kereta gitu-gitu, itu dia paham ketawa gitu. Artinya kan bisa nangkep ya sebenarnya ya. Jadi kira-kira berarti ini Pak Budi udah tahu nih ya kira-kira apa yang menjadi prioritas Pak Budi nih ya untuk si anak. Sudah Pak. Jadi saya lebih terarah nih. Saya tadi tuh bingung sebenarnya boleh nggak sih sebenarnya gitu kan? Iya. Ternyata udah nemu jawabannya Pak Budi ya. Sudah nemu sendiri ya jawabannya, kesimpulan dari apa yang sudah Pak Budi, menurut Pak Budi itu adalah sebuah apa, unek-unek ya ternyata ya, selama ini ternyata Pak Budi bisa ya, saya harap sih Pak Budi bisa memulainya ya, tadi yang prioritas utama yang Pak Budi ingin lakukan ya, mudah-mudahan bisa itu ya, bisa terselesaikan dengan baik. Itu aja sih Pak Budi ya. Aduh, terima kasih ya, kita bermanfaat sekali nih hari ini nih. Terima kasih Pak Agung sudah menyempatkan karena saya juga sama, karena kita kan sama seperti Pak Budi bilang bahwa kita tuh memang tidak boleh menolak inklusi kan. Betul. Nah, berarti kita harus punya solusi juga tapi dari diri kita sendiri gitu ya Pak ya. Masalah ini karena tepat juga Pak Agung kan di SD ya. Iya betul. Dan anak inklusi itu Pak emang ada yang mundur berapa usianya gitu ya. Dan alhamdulillah dengan obrolan ini saya bisa punya ide-ide baru dan bisa melaksanakan. Mungkin insya Allah mulai dari besok lah kita koordinasi dengan kepala sekolah gitu. Siap. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Pak Budi.